Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Abdullah Jawawi, di mana pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan menurut pengetahuan Anda, apa yang dimaksud dengan sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah orang yang menghubungkan hadis hingga sampai kepada Nabi. Matan adalah inti dari hadis yang merupakan segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan rawi adalah seseorang yang menghimpun hadis Nabi dari seorang guru ke dalam suatu kitab hadis. Pertanyaan yang kedua, sebutkan sebuah hadis lengkap yang ada sanad, matan, dan rawinya. Baiklah, sanad hadis seperti telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Raif Abdu bin Humaid, berkata Abdu, telah mengkabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menciptakan kepada kami Abdul Razak, telah mengkabarkan kepada kami. Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, itu adalah sanad hadis. Adapun matan hadis, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah, ini adalah matan hadis. Adapun rawi hadis seperti iman muslim. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang dimaksud dengan kodifikasi hadis, pada zaman siapa dilakukan dan apa tujuannya? Hadis telah dilakukan sejak zaman para sahabat. Namun beberapa orang saja di antara mereka yang menuliskan dan menyampaikan hadis dari apa yang mereka tulis. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis sementara aku tidak. Namun kebanyakan mereka hanya cukup mengandalkan kekuatan hafalan yang mereka miliki. Hal itu di antara sebabnya adalah karena di awal-awal Islam Rasulullah sempat melarang penulisan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, janganlah menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah, sampaikanlah dariku dan tidak perlu segan. HR Muslim. Tradisi periwayatan hadis ini juga kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh tabi'in sesudahnya hingga datang pada masa kepemimpinan Khalifah kelima, Umar ibnu Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi hadis ini secara resmi dilakukan. Imam Bukhari mencatat dalam sahihnya Kitab Al-Ilmu, dan Umar bin Abdul Aziz menulis perintah kepada Abu Bakar bin Hazam, lihatlah apa yang merupakan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tulislah, karena sungguh aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan lenyapnya para ulama. Ibnu Hajar mengatakan, dapat diambil faedah dari riwayat ini tentang permulaan kodifikasi hadis Nabawi. Dahulu kaum muslimin mengandalkan hafalan. Ketika Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir, padahal beliau adalah di akhir abad pertama hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Beliau memandang bahwa kodifikasi hadis itu dapat melanggengkannya. Ibnu Nuaim meriwayatkan dalam Tarikh Asfahan kisah ini dengan redaksi, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada seluruh penjuru negeri, lihatlah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kumpulkanlah. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.